来到这里，也为这场艰难的比赛做好了准备。可以说，除了胜利，对我们来说，其他任何的结果。Halo Sobat Garuda, selamat datang di channel Zona Timnas Indonesia, tempat di mana kita kupas tuntas semua hal menarik seputar sepak bola Indonesia dan Timnas Indonesia. Kali ini kita bakal bahas topik yang cukup panas dan terbaru. Sah, tepat tadi malam. Momen bersejarah kembali tercatat dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Jelang laga hidup mati melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi didapuk sebagai Dewan Kehormatan PSSI. Langkah besar yang bukan hanya penuh makna simbolis, tapi juga bisa jadi penentu arah baru sepak bola nasional. Kira-kira apa dampaknya? Mari kita bahas bersama secara lengkap, eksklusif, dan tentu saja dengan bahasa yang santai, jelas, dan penuh energi. Yuk, gaskeun! Bikin heboh. Ada satu nama yang kini jadi sorotan menjelang laga Indonesia melawan China adalah sang striker tim tamu, Zhang Yuning. Pemain jangkung dengan naluri gol tajam itu secara terbuka menyatakan tekadnya. China akan mengalahkan Indonesia di kandangnya sendiri. Apakah ini jadi motivasi tambahan buat timnas Garuda? Atau justru ancaman serius dari China yang sedang terluka? Yuk kita bedah pertandingan ini dari segala sisi. Tak bisa mengelak lagi, Patrick Kluivert akhirnya jujur. Pelatih timnas Indonesia itu mengakui bahwa pemusatan latihan, TK, di Bali jelang laga hidup mati lawan Cina memiliki makna besar. Bahkan disebutnya sebagai TK terbaik selama ia menangani Garuda. Apa yang sebenarnya terjadi di Bali? Kenapa latihan di Pulau Dewata itu dianggap jadi momen titik balik timnas Garuda? Dan apakah ini sinyal kuat bahwa Indonesia benar-benar siap menghajar Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno? Yuk kita bahas tuntas hanya di video ini. Laga besar tinggal hitungan jam. Timnas Indonesia akan menjamu Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan kini, semua mata tertuju ke satu nama, Emil Audero. Ya, kiper Como 1907 ini bersiap untuk mencatat debutnya. Sementara sang pelatih, Patrick Kluivert, dikabarkan telah menyiapkan 2 senjata rahasia untuk membuat kejutan di SUGBK. Siapa saja pemain yang bakal diturunkan? Apa saja opsi taktikalnya? Yuk, kita bedah bersama dalam prediksi susunan pemain timnas Indonesia versus Cina, lengkap dari belakang hingga depan. Let's go! Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Sah, tepat tadi malam. Momen bersejarah kembali tercatat dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Jelang laga hidup mati melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi didapuk sebagai Dewan Kehormatan PSSI. Langkah besar yang bukan hanya penuh makna simbolis, tapi juga bisa jadi penentu arah baru sepak bola nasional. Kira-kira apa dampaknya? Mari kita bahas bersama secara lengkap, eksklusif, dan tentu saja dengan bahasa yang santai, jelas, dan penuh energi. Yuk, gaskeun! Pada hari Rabu, 4 Juni 2025, bertempat di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Kongres Biasa PSSI 2025 resmi memutuskan Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, diangkat sebagai Dewan Kehormatan PSSI. Keputusan ini disambut tepuk tangan seluruh peserta Kongres dan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dan yang menarik, bukan hanya sekadar simbolis. Erick menyatakan bahwa ini adalah bentuk sinergi antara pemerintah dan Federasi Sepak Bola Nasional. Sebuah kolaborasi yang katanya
tidak bisa ditunda-tunda lagi kalau kita memang serius ingin menjadikan Indonesia kekuatan sepak bola Asia. Kita semua tahu, selama bertahun-tahun, hubungan antara PSSI dan pemerintah selalu jadi bahan perbincangan hangat. Banyak yang bilang, wah ini sih intervensi. Wah pemerintah ikut campur. Tapi, tunggu dulu. Erick Thohir memberi perspektif menarik. Menurutnya, kita kadang lupa, ketika timnas tampil gemilang, kita cepat memberi kredit ke PSSI. Tapi siapa yang bantu dari sisi pendanaan, infrastruktur, dukungan moral dan politik? Tentu saja, pemerintah. Dan dengan presiden langsung masuk ke dalam struktur kehormatan PSSI. Artinya ada legitimasi politik sekaligus moral untuk benar-benar memajukan sepak bola Indonesia dari semua lini. Banyak yang bertanya-tanya, memangnya Dewan Kehormatan itu ngapain sih? Jawabannya, meskipun tidak terlibat langsung dalam teknis sepak bola, Dewan Kehormatan punya peran strategis dan simbolik. Ia bisa menjadi jembatan antara federasi dan pemerintah, bisa mendorong kebijakan nasional yang pro sepak bola, dan yang paling penting, menjaga marwah dan kredibilitas organisasi. Dan kita tahu, dengan posisi Prabowo sebagai presiden, tentu saja akses terhadap sumber daya dan kebijakan akan semakin terbuka bagi sepak bola nasional. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling seru, laga Indonesia versus China, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini jadi sangat krusial. Kenapa? Karena Indonesia saat ini ada di peringkat keempat grup C dengan 9 poin. Di bawahnya, China dan Bahrain sama-sama mengintai dengan 6 poin. Kalau Indonesia menang, kita melaju ke putaran keempat. Tapi kalau kalah, semuanya bisa berantakan. Dan kabarnya, Erick Thohir berharap Presiden Prabowo hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bayangkan semangat pemain kita saat tahu Presiden Republik Indonesia menyaksikan langsung perjuangan mereka di lapangan. Boost moralnya luar biasa. Coba kita lihat ke belakang. Selama ini, sepak bola Indonesia sering terjebak dalam konflik internal, ego sektoral, dan tarik ulur politik. Tapi sekarang, Presiden ikut mendukung langsung, Ketua Umum PSSI juga tokoh pemerintahan yang aktif, dan Timnas mulai menunjukkan hasil positif. Apakah ini saatnya kita serius? Apakah ini titik balik di mana sepak bola Indonesia mulai menemukan jalannya? Dan apakah ini juga sinyal bahwa dukungan politik bukan lagi intervensi, tapi bentuk tanggung jawab negara terhadap industri olahraga yang menyentuh hati rakyat? Sobat bola, kita semua punya harapan besar untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dan hari ini, sejarah mencatat satu langkah besar baru. Sinergi antara federasi dan pemerintah. Tapi tentu saja, semua harapan ini tak bisa hanya bertumpu pada tokoh. Kita juga harus ikut berkontribusi dengan dukungan, doa, bahkan kritik yang membangun. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian, apakah keterlibatan Presiden dalam kepengurusan PSSI bisa mempercepat kemajuan sepak bola nasional? Apakah ini justru bisa menjadi celah baru untuk intervensi, atau justru solusi dari kekacauan internal federasi selama ini? Dan terakhir, kalau kalian punya satu saran untuk Presiden Prabowo soal sepak bola Indonesia, apa yang akan kalian katakan? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan info terbaru seputar sepak bola tanah air. Bikin heboh. Ada satu nama yang kini jadi sorotan menjelang laga Indonesia melawan China adalah sang striker tim tamu, Zhang Yuning. Pemain jangkung dengan naluri gol tajam itu secara terbuka menyatakan tekadnya. China akan mengalahkan Indonesia di kandangnya sendiri. Apakah ini jadi motivasi tambahan buat timnas Garuda? Atau justru ancaman serius dari China yang sedang terluka? Yuk kita bedah pertandingan ini dari segala sisi.
pertandingan ini bukan laga biasa. Ini adalah matchday ke-9 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, klasemen sedang panas-panasnya. Indonesia duduk di posisi keempat dengan 9 poin, sementara Cina tercecer di dasar klasemen dengan 6 poin. Bukan hanya gengsi yang dipertaruhkan, tapi juga nasib untuk melaju ke putaran keempat. Dan yang bikin pertandingan ini makin panas adalah tempat berlangsungnya. SUGBK, stadion legendaris yang dikenal punya atmosfer luar biasa, dengan puluhan ribu pendukung merah putih yang selalu siap membuat lawan gentar. Nah, sekarang kita bahas si tokoh utama dari kubu lawan, Zhang Yuning. Buat kamu yang belum terlalu kenal, Zhang ini adalah striker andalan Cina. Tingginya 1,85 meter, kuat dalam duel udara, dan punya akurasi tembakan yang mengancam. Zhang bukan cuma datang buat main-main. Dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan, dia menyatakan, "Kami siap untuk pertandingan ini. Tidak ada pilihan lain selain menang." Pernyataan itu jelas menunjukkan bahwa Zhang dan timnya datang ke Jakarta dengan tekad penuh untuk mencuri poin, bahkan 3 poin penuh. Tim asuhan pelatih Branko Ivankovic, pelatih kawakan asal Kroasia, memang sedang dalam tekanan. Dengan hanya 6 poin, mereka berada di ambang kegagalan. Namun, tekanan itu justru dijadikan motivasi oleh sang pelatih. Dalam konferensi pers, Branko berkata, "Saya menyuntikkan motivasi ke para pemain untuk menjadikan tekanan sebagai dorongan. Mereka harus fokus penuh. Artinya, kita akan melihat Cina yang tampil total, agresif, dan mungkin sangat disiplin di SUGBK. Mereka tahu satu kesalahan bisa jadi akhir mimpi menuju Piala Dunia." Sementara itu, dari kubu Timnas Indonesia, ini adalah momen emas. Dengan posisi keempat dan 9 poin, kita hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk memastikan tempat di babak berikutnya. Dukungan dari publik, kemungkinan kehadiran Presiden Prabowo, dan mentalitas pemain yang sedang tinggi menjadi faktor plus. Pemain-pemain seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, hingga Jordi Amat dan Elkan Bagot diharapkan bisa menjadi tembok kokoh sekaligus mesin tempur untuk membungkam ambisi Cina. Kalau kita kilas balik pertemuan Indonesia versus Cina sebelumnya, hasilnya cukup berimbang. Namun yang menarik, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menunjukkan tren perkembangan yang lebih konsisten. Faktor pelatih Shin Tae-yong juga sangat berpengaruh. Pelatih asal Korea Selatan ini dikenal sebagai sosok yang mampu meramu strategi yang pas untuk pertandingan-pertandingan besar. Apakah kali ini ia punya taktik khusus untuk meredam serangan Zhang Yuning? Sekarang kita simulasikan beberapa kemungkinan. Jika Indonesia menang, kita mengamankan posisi dan hampir pasti lolos ke babak keempat. Jika imbang, peluang masih ada, tapi pertandingan berikutnya bakal sangat menentukan. Jika kalah, posisi kita bisa disalip oleh China dan persaingan jadi makin panas. Jadi tidak ada ruang untuk lengah. Dalam laga seperti ini, kadang bukan soal taktik saja, tapi soal mental, atmosfer stadion, dan determinasi. China datang dengan tekanan, tapi juga motivasi. Indonesia bermain di kandang sendiri, dengan seluruh bangsa mendukung. Siapa yang bisa jaga konsentrasi dan tahan tekanan, itu pertandingan ini bukan hanya soal 3 poin. Ini tentang kebanggaan, semangat juang, dan harapan dari jutaan rakyat Indonesia. Zhang Yuning boleh saja datang dengan ambisi besar, tapi kita punya GBK, kita punya supporter, kita punya Garuda di dada. Jangan lupa dukung Timnas Indonesia. Sekarang bagaimana pendapatmu soal pernyataan berani Zhang Yuning yang ingin bungkam Indonesia di SUGBK? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan berita terbaru seputar Timnas Garuda.
Tak bisa mengelak lagi, Patrick Kluivert akhirnya jujur. Pelatih timnas Indonesia itu mengakui bahwa pemusatan latihan TK di Bali jelang laga hidup mati lawan Cina memiliki makna besar. Bahkan disebutnya sebagai TK terbaik selama ia menangani Garuda. Apa yang sebenarnya terjadi di Bali? Kenapa latihan di Pulau Dewata itu dianggap jadi momen titik balik timnas Garuda? Dan apakah ini sinyal kuat bahwa Indonesia benar-benar siap menghajar Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno? Yuk kita bahas tuntas hanya di video ini. Banyak yang sempat bertanya-tanya, kenapa timnas Indonesia memilih Bali sebagai tempat latihan sebelum pertandingan sepenting ini? Bali memang terkenal dengan keindahan pantainya, tapi menurut Kluivert, TC ini bukan tentang liburan. Pemusatan latihan kali ini sangat bagus. Dibandingkan dengan laga sebelumnya, kami sekarang benar-benar bisa menyiapkan tim secara utuh. Pernyataan ini jadi tamparan halus terhadap kondisi sebelumnya, saat pemain datang tanpa latihan, langsung bertanding. Kini, dengan waktu yang lebih cukup dan tempat yang kondusif, Kluivert merasa progres tim meningkat drastis. Patrick Kluivert menyoroti dua aspek yang menurutnya paling penting dalam sepak bola modern dan justru berhasil ditingkatkan selama TC di Bali. Penguasaan bola dan respon saat kehilangan bola. Dua momen itu benar-benar fantastis, katanya. Kalau kita lihat dari gaya bermain Indonesia belakangan ini, memang ada pergeseran. Garuda kini tidak hanya mengandalkan serangan balik, tapi mulai berani mengontrol permainan, membangun serangan dari kaki ke kaki, dan tampil lebih sabar serta cerdas dalam bertahan. Latihan intens di Bali disebut jadi kunci perubahan itu. Salah satu tantangan besar dalam latihan jauh dari Jakarta adalah potensi kehilangan fokus. Tapi hal itu ditepis oleh Kluivert. Di Bali, tim bukan hanya latihan fisik, tapi juga membangun chemistry dan mentalitas tim. Kami sangat siap. Saya percaya diri, dan besok kita lihat apa yang bisa kami tampilkan. TC ini bukan soal fisik semata, tapi membentuk koneksi antar pemain dan rasa percaya diri menghadapi lawan tangguh seperti China. Meski semuanya terdengar positif, ada dua kabar yang cukup menyentak. Ragnar Oratmangoen absen karena cedera, dan Marcelino Ferdinand terkena akumulasi kartu. Tentu kehilangan dua pemain ini bukan hal kecil. Marcelino adalah motor serangan, dan Ragnar punya kekuatan di lini sayap. Tapi Kluivert tidak panik. Saya sangat percaya pada pemain pengganti. Mereka siap. Kalimat itu bukan hanya meyakinkan, tapi juga jadi bukti bahwa kedalaman skuad Indonesia kini semakin solid. Jangan salah, meskipun berada di dasar klasemen, China bukan tim biasa. Mereka punya pelatih berpengalaman, Branko Ivankovic, dan striker tajam seperti Zhang Yuning yang sudah secara terbuka bilang ingin mengalahkan Indonesia di SUGBK. Mereka sangat taktis, penuh energi, dan bisa manfaatkan ruang sempit. Kami harus fokus 100%, ujar Kluivert. Kata fokus ini jadi kunci. Karena di laga seperti ini, 1 detik hilang konsentrasi bisa berarti gol untuk lawan. Pertandingan akan digelar Kamis malam, 5 Juni 2025 pukul 20.45 WIB, dan dipastikan puluhan ribu pendukung Garuda akan memadati SUGBK. Atmosfer seperti ini bisa jadi keuntungan besar bagi Indonesia, tapi juga bisa jadi tekanan jika tidak dikelola dengan baik, dan Kluivert tahu itu. Karena itulah, TC di Bali bukan hanya soal teknik dan fisik, tapi juga tentang kesiapan mental. Usai lawan Cina, Indonesia akan langsung melawan Jepang di laga pamungkas. Tapi Kluivert menegaskan, 1 laga dulu, fokus total. Tidak ada yang boleh pikir terlalu jauh. 1 kemenangan melawan Cina bisa jadi penentu jalan kita ke babak keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari latihan di Bali hingga perjuangan di Gelora Bung Karno, semua adalah bagian dari satu tujuan, mengangkat nama Indonesia di panggung dunia. Patrick Kluivert sudah jujur, pemain sudah siap. Sekarang, tinggal satu hal yang dibutuhkan, dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Gimana pendapat kamu soal TC Timnas Indonesia di Bali?
Apakah menurutmu itu efektif dan memberi dampak positif? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan konten terbaru tentang Timnas Indonesia. Hanya di channel ini. Laga besar tinggal hitungan jam. Timnas Indonesia akan menjamu Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan kini, semua mata tertuju ke satu nama, Emil Audero. Ya, kiper Como 1907 ini bersiap untuk mencatat debutnya. Sementara sang pelatih, Patrick Kluivert, dikabarkan telah menyiapkan 2 senjata rahasia untuk membuat kejutan di SUGBK. Siapa saja pemain yang bakal diturunkan? Apa saja opsi taktikalnya? Yuk, kita bedah bersama dalam prediksi susunan pemain Timnas Indonesia versus Cina, lengkap dari belakang hingga depan. Let's go! Timnas Indonesia sedang berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 9 poin, unggul tipis atas Cina yang mengoleksi 6 poin. Laga ini bisa jadi penentu lolos atau tidaknya ke babak berikutnya. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno tentu jadi keuntungan besar bagi Indonesia. Dukungan puluhan ribu supporter bisa jadi energi tambahan. Tapi, tekanan juga tinggi. Maka, pilihan pemain dan taktik benar-benar harus tepat. Pelatih Patrick Kluivert kemungkinan besar akan menerapkan formasi 3-4-2-1, formasi fleksibel yang bisa berubah menjadi 5-4-1 saat bertahan atau 3-2-5 saat menyerang. Formasi ini bukan hal baru. Saat melawan Bahrain, skema ini sudah digunakan dengan hasil yang cukup solid. Maka, sangat mungkin formasi ini kembali jadi andalan untuk menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Debut yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Maarten Paes absen, dan dari semua opsi yang ada, Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan Reza Arya, Emil Audero dinilai paling siap, baik secara pengalaman maupun kualitas teknis. Emil punya jam terbang tinggi di Serie A. Refleks cepat, penguasaan bola dengan kaki bagus, dan tenang menghadapi tekanan. Jika benar Emil turun, ini akan jadi debut monumental, langsung di laga hidup mati. Trio ini sangat solid. Jay dan Rizky punya kombinasi kecepatan dan duel udara yang baik. Justin Hubner, meski masih muda, sudah membuktikan kualitasnya di banyak laga. Menariknya, Mace Hilgers kemungkinan disimpan karena sedikit masalah kebugaran. Jadi, chemistry antara Hubner dan Idzes jadi kunci. Trio ini wajib tampil konsisten untuk mematikan pergerakan striker Cina, terutama Zhang Yuning, yang punya tubuh besar dan daya dobrak kuat. Duet ini sukses saat melawan Bahrain, terutama dalam menjaga tempo dan menutup ruang antar lini. Keduanya pintar membaca permainan dan sangat disiplin saat bertahan. Sayap kanan, Kevin Dix, dan sayap kiri, Calvin Verdonk. Kedua pemain ini sangat aktif naik turun. Dix dengan kecepatan dan tacklingnya, Verdonk dengan akurasi umpan dan kemampuan crossing yang memanjakan striker. Patrick tampaknya ingin fullback kita bukan cuma bertahan, tapi juga jadi penyerang tambahan. Disinilah Patrick Kluivert menyimpan kejutan. Meski tak selalu starter, Jakob dikenal punya kecepatan luar biasa dan kemampuan mengeksploitasi ruang di sisi sayap. Ia bisa mengacak-acak pertahanan Cina yang biasanya rapat di tengah. Struijk punya gaya main yang mirip second striker. Pergerakannya dinamis, sering masuk ke kotak penalti secara tiba-tiba. Ia juga tajam dalam situasi bola mati dan punya chemistry bagus dengan Romeni. Dengan 2 gol di laga sebelumnya, Romeni kemungkinan besar jadi pilihan utama. Ia kuat di duel fisik, pandai mencari ruang, dan cukup klinis di depan gawang. Peran Romeni krusial, bukan hanya mencetak gol, tapi juga membuka ruang untuk Jakob dan Struijk masuk menusuk dari lini kedua. Kalau skema awal tak berjalan sesuai rencana,
dua pemain ini siap masuk sebagai pembeda. Beckham punya dribbling dan kreativitas, cocok untuk membongkar pertahanan rapat. Sementara Lillipali bisa jadi pengatur ritme saat tempo harus dikendalikan. Patrick Kluivert punya kedalaman skuad yang cukup untuk memainkan banyak skenario. Formasi sudah siap, pemain terbaik akan diturunkan, stadion akan penuh, dan kini mimpi Indonesia menuju Piala Dunia benar-benar berada di tangan mereka. Dengan debut Emil Audero, solidnya lini belakang, serta dua senjata rahasia dari Kluivert, mampukah timnas Garuda meraih kemenangan di laga penentu ini? Menurut kamu, apakah Emil Audero layak langsung debut di laga sepenting ini? Apa pendapatmu soal strategi 3-4-2-1 yang dipilih Patrick Kluivert? Siapa pemain yang paling kamu percaya bisa jadi pembeda lawan Cina? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan kabar terbaru seputar Timnas Garuda. Timnas U33 Indonesia resmi tergabung satu grup dengan Korea Selatan dalam kualifikasi Piala Asia U33 2026. Gerald Vandenberg pede lolos dan punya misi untuk Garuda Muda lolos Piala Asia 2026 meski segrup Korea Selatan. Wow, tantangan besar menanti, tapi ada juga peluang emas yang tak bisa disia-siakan. So, duduk yang nyaman, siapin kopi atau cemilan kamu, karena kita bakal kupas tuntas semuanya. Pertama-tama, mari kita bahas dulu hasil drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang digelar pada Kamis 29 Mei 2025. Indonesia tergabung dalam grup J bersama 3 negara lainnya yaitu Korea Selatan, Makau, dan Laos. Sekilas hanya ada satu tim raksasa yang mencolok di grup ini, yaitu Korea Selatan. Sisanya di atas kertas kita punya peluang besar untuk bersaing. Tapi ingat, sepak bola itu bulat, tidak ada lawan yang benar-benar lemah. Kualifikasi ini diikuti 44 negara, dibagi ke dalam 11 grup. Hanya juara grup dan 4 runner-up terbaik yang berhak melaju ke putaran final yang akan berlangsung di Arab Saudi Januari 2026. Jadi, persaingan bakal super ketat. Sekarang kita bahas orang di balik layar. Gerald Vandenberg, pelatih timnas U33 Indonesia. Sosok yang satu ini bukan pelatih sembarangan. Ia adalah mantan pemain Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, dan bagian dari skuad legendaris Belanda di Euro 888. Apa komentar Vandenberg soal hasil drawing ini? Dia menyambutnya dengan antusiasme tinggi. Main di kandang itu penting, itu jadi modal besar, kata Vandenberg. Yup, Indonesia dipastikan akan menjadi tuan rumah dalam pertandingan kualifikasi ini. Meski PSSI belum mengumumkan stadionnya secara resmi, apakah akan di Sidoarjo, Jakarta, Bekasi, atau Bogor? Yang pasti, atmosfer dukungan supporter tanah air bakal jadi kekuatan tambahan. Soal lawan, Vandenberg secara jujur bilang, Korea Selatan adalah tim yang sangat kuat. Sedangkan Makau dan Laos belum terlalu dikenal, tapi tetap harus diwaspadai. Yang menarik, meski sadar Korea Selatan sangat kuat, Vandenberg tak ingin sekadar jadi runner-up. Dia menegaskan targetnya jelas, juara grup. Sekarang kita bahas Korea Selatan, si raksasa Asia. Timnas U23 mereka dikenal dengan kekuatan fisik, stamina tinggi, organisasi permainan yang rapi, dan teknis pemain yang mumpuni. Mereka langganan lolos ke Olimpiade dan sering jadi juara di level Asia. Tapi, bukan berarti mereka tak bisa dikalahkan. Ingat pertandingan Timnas U23 Indonesia versus Korea Selatan di Piala Asia U23 2024? Kita menang lewat adu penalti dan menciptakan sejarah. Artinya, Garuda Muda sudah berada di level yang layak bersaing.
Jangan takut dengan nama besar. Justru ini saatnya menunjukkan bahwa Indonesia bukan lagi tim penggembira. Vandenberg menyebutkan bahwa menghadapi lawan kuat adalah ujian yang harus dihadapi jika ingin jadi juara. Oleh karena itu, dia berencana melakukan persiapan matang dan menyusun strategi agar timnas U23 bisa tampil optimal. Kelebihan bermain di kandang harus dimaksimalkan. Dukungan supporter, adaptasi dengan cuaca dan lapangan, kondisi psikologis pemain yang lebih nyaman. Dan jangan lupa, Vandenberg adalah pelatih dengan pengalaman Eropa. Pola pikirnya modern dan pendekatannya ke pemain juga penuh motivasi. Kita sebagai supporter punya peran penting. Saat Garuda Muda bertanding nanti, ayo kita tunjukkan bahwa dukungan kita tak kalah dari fans di Eropa atau Korea. Beri semangat, beri kepercayaan, dan jangan cepat menyalahkan kalau ada kekurangan. Kita lagi bangun fondasi sepak bola jangka panjang. Jadi dukungan konsisten itu penting banget. Nah, Sobat Garuda, itulah tadi ulasan lengkap tentang grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026, target dari Coach Vandenberg serta peluang timnas kita. Sekarang giliran kamu untuk menyuarakan pendapatmu. Menurut kalian, apakah Indonesia bisa menjadi juara grup meski satu grup dengan Korea Selatan? Siapa pemain yang menurutmu wajib dipanggil Vandenberg untuk menghadapi laga-laga penting ini? Jika kamu jadi pelatih, strategi seperti apa yang cocok untuk melawan Korea Selatan? Venue mana yang paling pas menurutmu untuk jadi kandang timnas U23 Indonesia nanti? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Kita bahas bareng-bareng. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru seputar sepak bola Indonesia. Salam Garuda Muda. Malaysia tolak undangan uji coba dari Indonesia, tapi akhirnya harus dipaksa datang ke Jakarta. Erick Thohir pun angkat bicara, dan Garuda Muda siap menyambut Harimau Malaya dengan tangan terbuka dan semangat membara. Ini bukan cuma soal pertandingan sepak bola biasa, tapi soal harga diri, rivalitas, dan gengsi dua negara serumpun. Simak semua faktanya hingga selesai. Kita mulai dari kabar yang mengejutkan. PSSI lewat ketua umumnya, Erick Thohir, mengungkap bahwa Malaysia menolak undangan Indonesia untuk menggelar laga uji coba pada FIFA Matchday bulan September 2025. Padahal Indonesia juga mengundang Kuwait dan Lebanon. Kedua negara ini menyambut baik ajakan tersebut, tapi Malaysia menolak. Kenapa? Alasannya tidak dijelaskan secara rinci, tapi Erick Thohir menyebut Malaysia punya pertimbangan lain. Apakah karena takut kalah? Atau memang jadwal mereka padat? Yang jelas, ini bikin banyak fans kecewa dan penasaran. Kalau bicara Indonesia versus Malaysia, ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah rivalitas klasik yang sudah berlangsung puluhan tahun. Setiap kali dua negara ini bertemu, suasana pasti panas. Entah itu di level senior, U23, bahkan kelompok umur. Selalu ada api kompetisi dan gengsi nasional yang membara. Erick Thohir sendiri mengatakan, memang kita sudah lama, sudah kangen bertemu dengan Malaysia. Dan jujur saja, kita sebagai supporter pun kangen banget lihat duel panas ini. Karena pertandingan ini punya rasa yang beda. Ada emosi, ada nasionalisme, dan tentunya ada drama. Nah, menariknya, ketika Malaysia punya kesempatan untuk bertemu Indonesia lewat uji coba, mereka justru menolak. Erick Thohir menyebut bahwa Indonesia sudah mengirim undangan resmi. Tapi, Malaysia punya pertimbangan lain. Banyak fans berspekulasi, apakah mereka khawatir akan kalah di depan publik Indonesia? Apakah ada urusan internal? Atau mungkin strategi menghindari lawan berat sebelum turnamen? Yang jelas, Erick Thohir menyayangkan keputusan itu. Karena laga ini sejatinya bisa jadi uji kekuatan penting menjelang turnamen internasional. Namun,
Nasib berkata lain. Tak lama setelah penolakan itu, hasil drawing Piala AFF U30 2025 keluar. Dan boom, Indonesia dan Malaysia resmi berada dalam satu grup A bersama Filipina dan Brunei Darussalam. Dan yang lebih menarik lagi, pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kata Erick Thohir, ternyata ini bukan diundang, tapi dipaksa harus datang. Wah, kata-kata ini langsung jadi sorotan dan membuat fans Indonesia semakin tak sabar menyambut Harimau Malaya. Bertanding di Jakarta, di hadapan puluhan ribu supporter Garuda Muda akan jadi tekanan tersendiri bagi Malaysia. Atmosfer di GBK akan sangat bergemuruh, akan banyak supporter yang sangat fanatik, penuh semangat nasionalisme. Ini kesempatan besar bagi Garuda Muda untuk membalas rasa penasaran sekaligus mengirim pesan tegas, kita tak butuh diundang karena kita akan bertemu di medan sesungguhnya. Dan bagi Malaysia, ini adalah saat di mana mereka tak bisa lagi bersembunyi di balik alasan. Pertandingan akan tetap digelar dan kita siap bertarung. Dari sisi kekuatan tim, Indonesia punya modal besar, bermain di kandang, dukungan supporter fanatik, tim U23 yang sedang dalam tren positif, pelatih yang semakin mengenal karakter pemain. Sementara Malaysia memang dikenal tangguh, tapi akan diuji mental dan konsistensinya di kandang lawan. Filipina dan Brunei pun tak bisa dianggap remeh, tapi duel Indonesia versus Malaysia jelas jadi highlight utama grup A. Jadi Sobat Garuda, kita mungkin gagal bertemu Malaysia di laga uji coba, tapi sekarang mereka harus datang langsung ke kandang kita. Ini bukan cuma soal laga sepak bola, ini soal pembuktian. Apakah Garuda Muda siap tampil garang dan menggetarkan stadion? Menurut kalian, kenapa Malaysia menolak undangan uji coba dari Indonesia? Apakah Indonesia bisa kalahkan Malaysia di GBK di depan puluhan ribu supporter? Siapa pemain yang wajib diturunkan agar Garuda Muda bisa mendominasi pertandingan? Apakah laga ini akan lebih panas dari biasanya? Kenapa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan info penting lainnya soal sepak bola Indonesia. Salam Garuda di dadaku.